Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita di sini dari kelompok 7 mata kuliah komunikasi massa. Kita di sini dapat materi mengenai agenda setting. Nah, agenda setting ini apa sih? Nah, sebelumnya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Rizhan dan ada rekan saya Muhammad Fauzan Dan saya Hia Hamdi. Saya Muhammad Ridwan. Nah, untuk ingin mengetahui lebih lanjut, kita pengen tahu dulu nih, apa sih sejarahnya dari teori agenda setting itu. Nah, nanti dia akan dijelaskan sama rekan saya. Mana ini? Ini. Oh, yang ini. Ayo. Oke, teman-teman semua. Nah, kita pengen tahu nih, apa itu sejarah dari teori agenda setting. Nah, agenda setting ini, setelah saya baca-baca di artikel, nah ditemukan nih bahwasanya teori agenda setting dipelopori oleh Walter Whitman, di mana dia merupakan sebuah wartawan yang berasal dari Amerika. Nah, dia mengeluarkan sebuah statement bahwasannya masyarakat menerima fakta bukan sebagaimana adanya, namun apa yang mereka anggap sebagai fakta, akan tetapi kenyataannya hanya fata morgana atau lingkungan palsu. Nah, dari sumber lainnya dikatakan bahwasanya teori agenda setting ini pertama kali dirintis pada tahun 1989, di mana pada saat itu berlangsungnya penelitian terhadap kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat yang juga sekaligus sebagai latar belakang lahirnya teori agenda setting. Nah, gitu teman-teman. Nah, gitu kan? Tahu kan berarti sejarahnya teori agenda setting ini. Nah, mungkin banyak bertanya-tanya, apa sih teori agenda setting? Nah, itu nanti akan dijelaskan sama kawan saya yang satu ini. Baiklah, menurut artikel yang saya baca dari seorang pakar yaitu bernama Ritonga, agenda setting adalah jika media menganggap suatu berita itu penting, maka media akan mempengaruhi khalayak banyak untuk menganggap bahwa berita atau peristiwa tersebut penting. Secara sederhananya, apapun yang dianggap oleh media itu penting, maka khalayak ramai atau masyarakat akan menganggap penting juga hal tersebut. Dalam teori agenda setting juga disebutkan, media diasumsikan punya efek yang sangat kuat, terutama karena asumsi itu berkaitan dengan media belajar. Berbeda dengan dan bukan perubahan sikap yang berubah. Itulah pengertian daripada teori agenda setting. Oh, jadi itu pengertian dari teori agenda setting. Nah, teman-teman, sebelumnya ada nggak sih berita-berita yang menampilkan di TV yang mengenai teori agenda setting ini? Ada yang tahu nggak? Nah, sudah nih. Apa tuh? Ini nih, saya dapat artikel yang mengatakan bahwasanya ada beberapa contoh berita di TV yang mengenai teori agenda setting ini. Yang pertama ini tentang berita yang melaporkan kenaikan kasus COVID-19 dan penerapan PSBB yang cukup menjadi perhatian serius masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya memang sih COVID ini kan memang ada nih. Iya, benar, memang ada permasalahan, tapi seakan-akan media menyeting bahwasanya COVID ini dibesar-besarkan, sehingga masyarakat ataupun kita yang sebagai penonton atau penikmat berita lebih kayak meyakinkan bahwasanya ini memang berbahaya gitu. Jadi kita sebagai penonton yang pasif, kita hanya mengikuti aja gitu tanpa kita mengetahui kebenarannya bagaimana. Itu sih, dan banyak lagi sebenarnya kayak contoh-contoh berita TV ini kayak ini juga ada pembatasan berskala besar PSBB dulu. Kalau udah pulang kampung kan nggak bisa. Iya, susah banget dulu. Nggak bisa gitu. Itu sih beberapa contohnya gitu. Oh, jadi kayak gitu ya. Terus ada lagi nggak contoh yang lain soal teori agenda setting ini ya? Kemarin tuh yang isu-isu yang baru-baru beredar ini kan sempat mempengaruhi publik nih. Kayak minyak goreng. Minyak goreng. Padahal Indonesia salah satu penghasil sawit besar. Minyak goreng mahal. Nah, itu yang menjadi kontroversi juga kan, isu-isu seperti inilah. Nah, jadi media di sini sangat mempengaruhi dari keingintahuan atau mempengaruhi publik gitu. Seakan-akan jadi publik itu terpengaruh dengan adanya berita-berita seperti ini. Nah, itulah namanya teori agenda setting. Nah, mungkin udah pada tahu ya teori agenda setting itu kayak gimana. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kami mohon maaf, kita sudah ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.